Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman Muharam dari UPBJJ Kota Bandung dengan NIM 05014684. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 algoritma, yaitu tugas 3 algoritma. Mari kita lihat di website e-learning. Di e-learning menyebutkan bahwa kita harus membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dan kasus berikut. Case yang pertama yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Terus kita lakukan array pada gaji tersebut. Jika golongan A maka dia akan mengambil gaji array 0, jika B dia akan mengambil gaji array 1. Nah, jika inputan C 2. Terus ke selanjutnya, jika karyawannya lembur 1 jam maka akan 30% array, terus 2 jam 32, dan selanjutnya. Mari kita buat di program menggunakan Visual Studio Code. Untuk merekam sudah, saya akan membuat tugas 3, itu tugas 3 algoritma.java. Nah, terus yang pertama kita harus mengimport dulu terlebih dahulu. Import Java Util Scanner. Setelah itu kita akan membuat packaging yang harus disiapkan oleh Java, yaitu public static, ada di public static void. Nah, ini bawaan Java yang harus ada. Nah, yang pertama kita akan membuat input scanner, biar ketika ada inputan dia akan berjalan. Scanner input new scanner system in. Nah, setelah membuat inputan, kita akan membuat array terlebih dahulu. Array gaji berdasarkan golongan A, B, C. Nah, kita akan membuat tipe data integer, terus dengan gaji golongan yang isinya itu ada 5 juta, 1 2 3 4 5, terus ada 6.500.000, ada 9.500.000. Nah, terus setelah membuat array berdasarkan golongan, kita akan membuat array persentase lembur. Terus kita tipe data integer, kasih tutup kolom karena dia akan berisi banyak data. Terus persen lembur. Nah, persen lemburnya ada yang 30, ada yang 32, terus 34, 36, 38, 38. Setelah itu kita akan membuat inputan golongan dan jam lembur. Yang pertama inputan golongan dan jam lembur. Yang pertama kita membuat sort. Nah, kita masukkan golongan A, B, C. Setelah itu kita akan buat tipe data string dengan nama golongan. Nah, biar dia bisa diinput, dot next, terus top uppercase. Nah, fungsi top uppercase ini ketika ada user mengisi A-nya gede atau A-nya kecil, dia akan tetap membaca karena dia bisa membaca gede atau kecil. Oh, ini string harus S gede. Setelah itu dia akan sort, masukkan jam lembur. Kita buat tipe data integer, jam lembur input next in. Setelah membuat inputan dan array, kita akan membuat validasi dan tentukan golongan.
Kita akan membuat validasi dan tentukan indeks golongan. Yang pertama kita integer indeks golongan if golongan equals kita ambil yang A, terus indeks golongan kita isi 0, karena di soal dia menyebutkan ketika A arraynya kosong, B arraynya 1, dan C arraynya 2. Terus else if kita copy, cara cepat kita copy paste else if B C. Nah ini kita isi 1, isi 2. Terus ketika user memasukkan huruf A, dia akan mengarray kosong. Ketika B dia 1 dan C 2. Ketika tidak mengisi semuanya else, maka kita akan tampilkan sort golongan tidak valid. Nah terus kita close inputannya, terus return. Terus yang terakhir yaitu kita membuat ambil gaji pokok dari array. In gaji pokok sama dengan gaji golongan indeks golongan. Oh ini harusnya S nya gede, terus ambil gaji pokok dari array. Kita bikin tipe data integer, terus gaji pokok yang isinya itu gaji golongan, terus kita indeks golongan. Setelah itu kita akan menentukan persentase lembur, lembur berdasarkan jam. In persen, tipe data integer dengan persen diisi kosong, terus if isi jam lembur sama dengan 1, terus persen sama dengan persen lembur kosong. Nah, kita copy paste biar cepat. Else if salah. Else if, nah kita isi ini 2 jadi 1, terus 3, 4, 5. Nah sesuai tugas
dika 1 jam. Mohon maaf ke record kembali karena saya menggunakan Bandicam yang 10 menit yang tidak berbayar. Persennya kita ini diisi 1, ini diisi 2, diisi 3, diisi 4. Nah, setelah menentukan persentase lembur, selanjutnya itu menghitung gaji lembur. Kita buat tipe data double. Jadi tipe data double itu dia yang isinya itu bisa desimal, karena ketika penghitungan gaji ada angka desimal. Double gaji lembur persen dibagi 100 dikali gaji pokok. Terus menghitung total penghasilan dengan tipe data double. Terus total variabel total gaji kita isi dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, setelah itu setelah menghitung gaji lembur dan menghitung total penghasilan, kita akan menampilkan hasil outputnya. Karena kita kan sudah membuat codingannya, kita outputkan ke tampilan. Kita menampilkan hasil lebih cepat sort. Nah, yang pertama biar ada spasi kita N. Ini hanya proyeksi saja, rincian gaji. Terus sort, yaitu golongan, terus ditambah golongan, terus sort. Kita akan tampilkan gaji pokoknya berapa, gaji pokok ditambah gaji pokok, terus sort jam lembur, tambah jam lembur. Yang ini kita ambil diisi jam. Terus sort persentase lembur, kita ambil persen. Ini kita isi berapa persen, kita persen. Nah, ini kita jangan tambah persen. Ini sort, masukkan persentase lembur, terus kita gaji lembur, diisi gaji lembur, sort jumlah penghasilan ditambah total gaji. Variabel ini yang biru itu adalah dia mengambil variabel yang sudah kita buat dari atas. Ini biar rapi aja.
kita tampilkan si hasil codingannya ini dengan cara di run 15 menit. Nah, kita isi golongannya kita A, terus masukkan jam lembur misalkan 2 jam. Nah, dia akan menampilkan total kita gaji jam lembur, terus persentase lembur berapa persen gaji lembur dan jumlah penghasilan. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat sesuai yang case dari tugas 3. Terus kita ambil contoh lagi, close, run. Misalkan kita ambil dengan gaji karyawan, kita ambil golongan karyawannya yang B. Terus masukkan jam lembur, kita ambil 3 jam. Nah, maka dia akan menghitung golongannya B, gaji lembur, gaji pokok, jam lembur, persentase lembur, dan total penghasilannya ada berapa. Terus kita ambil contoh lagi yang terakhir, misalkan kita jalanin kembali. Yang terakhir misalkan kita ambil golongan C. Nah, ini kita coba fungsi yang top uppercase yang ini. Kita input huruf kecil C, masukkan jam lembur misalkan 4 jam. Nah, dia akan menghitung sama percis rinciannya. Sekian tugas 3 dari saya, dari Taufik Rahman Muharam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata atau dari script codingan, mohon koreksiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.